Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Halo, selamat datang di Tamu Talk Show bareng Semu. Kenalin, aku Ralda dari Divisi Musik Angkatan 14. Aku Arifah, Divisi Tari Angkatan 14. Nah, di rangkaian Indika 4.0 kali ini, kita ada agenda dari Divisi Jurnalistik. Formatnya mungkin sedikit berbeda dibandingkan konten semu lainnya, karena kali ini kita membuat mini talk show seputar seni. Nah, bintang tamu kali ini mungkin kalian nggak bisa tebak, karena bintang tamu kali ini adalah representatif dari pemuda-pemuda di Balikpapan. Tapi tentunya tetap berhubungan dengan seni. Oh, siapa nih bintang tamu kali ini? Mungkin nggak usah lama-lama, kita langsung panggilin aja. Iya, Duta Pemuda Balikpapan. Halo. Halo, hai. Gimana perjalanannya? Aduh, luar biasa sekali. Pertama kali sih ke Universitas Balikpapan. Oh iya? Gimana, susah nggak cari Uniba? Enggak kan? Atau baru pertama? Oh iya, pertama kali. Berarti gimana kesannya lihat Uniba baru pertama kali? Ini mungkin Kampus swasta paling wah mungkin ya. Wah. Daripada Balikpapan. Mes sih sama pemandangan. iya, siap. Jadi walaupun panas ya Gimana? Kalau panas memang nggak bisa dipungkirin sih. Satu Balikpapan panas. cuma langsung adem ngeliat mbak-mbak Uniba itu kayak gimana gitu ya. Aduh. Gombal dianya. Astagfirullahaladzim. Jangan nih. And then Oke. Mungkin narasumbernya boleh perkenalan dulu oh kali iya, ya. perkenalan Mungkin dari saya masing-masing. dulu ya. Iya. Saya Muhammad Arun. Saya mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan. Sekarang duduk di semester 5. Perkenalkan, nama saya Andika Rido Pridliano Putra Isara, biasa dipanggil Rido, umur 19 tahun, saat ini sedang duduk di kuliah D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Oke, berarti ini Mas Arun, satunya mau dipanggil apa? Rido maksud saya. Oke, Mas Arun sama Mas Rido. Duta Pemuda tahun 2020. Kalau boleh tahu sebenarnya Duta Pemuda itu apa sih? Sebenarnya Duta Pemuda itu merupakan representatif dari pemuda-pemudi di Kota Balikpapan yang memiliki nilai kreatif dan juga kepemimpinan terhadap untuk kotanya sendiri. Nih, kalau Kalau Masnya sendiri nih? Duta Pemuda itu suatu wadah bagi pemuda-pemuda di Kota Balikpapan agar kreativitasnya, inovasinya itu bisa disalurkan di Duta Pemuda, di mana Duta Pemuda ini di bawah naungan Dinas Kepemudaan. Jadi bagi pemuda-pemuda Kota Balikpapan yang saya yakin pemuda Balikpapan itu hebat-hebat, kreatif, bisa disalurkan bakatnya maupun kreativitasnya di Duta Pemuda 2020. Penasaran, jadi kegiatan apa aja sih yang udah dilakuin Duta Pemuda? Boleh cerita sedikit nggak? Apa aja kegiatan yang udah berjalan? Kegiatan yang pertama kali waktu itu, karena kita di tengah pandemi, jadi pertama kali kita membagikan masker, 1.000 masker dengan bekerja sama dengan beberapa komunitas di Balikpapan. Salah satunya adalah Kak Taufik waktu itu. Yang kedua mungkin bisa Mas Arun dilanjutkan. Yang kedua, kemarin kami bertugas kalau saya mendapatnya di Simpang BC, itu kita membantu untuk memperingati hari jadi Indonesia. Itu hari jadi Indonesia, 17 Agustus. 17 Agustus. Kalau Duta Pemuda ini ada seleksinya kan ya? Di seleksinya itu ada apa aja sih? Kalau yang kemarin kami lalui berdua, pertama itu seleksinya tentang tes tertulis, terus itu tes psikologis, Psikotes? psikotes, dan juga ada malam bakat. Oke, malam bakat nih. Jangan lupa di tesnya itu juga ada tes fisik ternyata. Tes fisik. Untuk Fisik. Kota Tes Balikpapan. fisiknya tuh Tes ngapain fisik. aja tuh? Ada lari 12 menit, pull up, sit up, seperti tes fisik umumnya. Oh iya. Berarti Duta Pemuda ini nggak cuma harus mengandalkan otak juga ya, berarti tetap harus Sehat, Sehat jasmani, juga ya? rohaninya. Kalau boleh tahu kemarin pas malam bakat nampilannya apa aja nih masing-masing? Kalau saya sendiri, saya menari. Nari, kalau ini Saya pribadi kemarin malam bakat bermain alat musik Kalimantan Timur sampai sampai mana tuh? sampai Oke. Oke, semuanya ini kan kayaknya rata-rata di bidang seni ya, kayak musik sama tari tadi. Nah, kalau menurut kalian sendiri pendapat tentang seni itu apa sih? Kalau seni itu adalah suatu kegiatan yang dimana
itu berasalkan dari dalam hati seseorang, yang dimana misalkan emosi dan semua rasa itu bisa dicampurkan dalam seni. Misalkan pada saat menari, rasa marah, rasa sedih itu bisa diluapkan. Tapi seni itu yang saya tahu itu bisa menciptakan karya yang bermutu seperti karya visual, video dan audio seperti itu. Dan Kalau menurut saya pribadi, seni itu merujuk kepada suatu keindahan. Kita berkomunikasi itu aja adalah sebuah seni. Kalau membahas seni itu cakupannya sangat luas. Di masyarakat, terutama pemuda, seni itu kan ada seni musik, seni tari, seni teater, seni fotografi. Cakupannya sangat luas. Misalnya gini, masyarakat tidak bisa bernyanyi dengan baik, tapi ketika musik itu didengar secara baik, otomatis suara kita akan keluar dan mengikuti irama musik tersebut. Menurut saya pribadi, seni itu seperti itu. Oke. Oh ya, menurut kalian selain itu juga, selain arti seni itu sendiri, peranan seni di masyarakat ini gimana sih untuk mengembangkan potensi-potensi pemuda yang ada di Balikpapan? Kalau menurut saya sendiri, peranan seni ini kalau misalkan diberikan luang yang lebih besar, itu bisa memberikan dampak yang baik buat kota itu sendiri dan juga para pemudanya. Misalkan kita compare seni ini dengan teknologi, dengan visual, itu bisa menghasilkan nilai jual atau nilai bermutu yang lebih tinggi pada seni itu sendiri dan juga pada objek atau yang lainnya. Oke, berarti nilainya juga bukan cuma bidang itu aja ya, tapi juga nilai estetikanya lebih tinggi lagi. Iya, benar. nah, kalau dari kamu sendiri gimana pendapat kamu? Jadi sebelum berperan mengembangkan, seni juga dapat mengiring pemuda untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif, aktif, inovatif. Pemuda di Balikpapan saat ini saya bilang cukup kreatif, apalagi kemarin saya ada ngelihat sebuah video di Instagram, itu dia buat lomba TikTok, di mana lomba TikToknya itu kan biasanya lagu-lagunya modern ya. Tapi ada salah satu peserta yang cukup unik dari semua pendaftar yang dan mengikuti lomba. Ada satu peserta, satu kelompok peserta itu dia lagunya kopi dangdut, tapi dengan pakaian kostumnya tari daerah. Jadi itu sebuah keunikan tersendiri dan menurut saya itu adalah kolaborasi di mana modern dan tradisional di zaman era revolusi industri 4.0. Jadi menurut saya itu unik banget dan saya cukup salut. Ada nilai plusnya. Semua peserta. Tadi kan udah bahas tari daerah nih yang itu. Kalau misalkan dari pemudanya sendiri di Balikpapan itu apa sih peranannya untuk melestarikan seni kesenian di Balikpapan? Kalau dari saya sendiri yang pastinya harus bangga dengan seni yang dipunya. Terus juga memiliki sense of belonging terhadap seni. Kayak dia tahu dia punya seni, tapi kalau misalkan dia nggak punya rasa buat memilikinya kan percuma. Jadi harus punya rasa sense of belongingnya terhadap seni, ya mungkin dia melalui itu dia bisa melestarikannya lebih baik atau mengembangkan menjadi potensi-potensi yang lain buat kehidupan di kotanya sendiri. Mungkin karena kita merasa, oh ini milik saya nih, berarti kita harus jaga baik-baik, harus dipelajari gitu ya. Apalagi misalkan banyak seni itu kan bisa mengundang para turis nih ke kota Balikpapan. Itu bisa menjadi pendapatan buat kota itu sendiri, terus juga turis itu bisa belajar dan kita bisa membagikan seni yang kita punya. Jadi dia pulang ke kotanya atau pulang ke negaranya itu bisa memberitahu kemarin di Indonesia itu ada ini loh, ada seni ini loh, seperti itu. Jadi kan menjadi informasi yang lebih baik buat citra Indonesia di luar negeri. Jadi timbal baliknya terus ada ya, bukan cuma untuk kita yang melestarikan, tapi mereka juga dapat sesuatu dari kita. Jadi feedback. Terus kalau dari kamu, pertanyaan sama dari kayak dari Arifah. Peranannya Pemuda itu gimana sih untuk melestarikan? Untuk sejauh ini ya secara pribadi, ketika saya bermain sampai pemuda-pemuda teman-teman saya kayak bilang, ih kenapa sih dok main begitu, mending main gitar, gitar lebih bisa masuk di semuanya. Benar, gitar bisa masuk semuanya, tapi setidaknya kalian tahu asal daerah kalian, adat istiadat kalian, musik daerah kalian itu seperti apa. Jangan karena mengikuti era globalisasi terus kalian lupakan sejarah dan alat musik daerahnya. Jadi menurut saya banyak orang yang ingin belajar sampai tapi dia beli dulu, tetapi dia tidak pahami benar-benar bagaimana cara mainnya, nadanya seperti apa. Jadi dia langsung asal beli, tapi pas sudah ada barangnya di tangan dia langsung kayak
kayak panas-panas tai ayam ibaratnya seperti itu ya. Iya, iya. Heeh, Di jadi awal aja semangat. di awal aja semangatnya. Jadi saya rasa pemuda itu kan memang harus terus semangat, kreatif. Jadi jangan sampai nilai-nilai yang sudah kalian pertamanya semangat itu jadi pudar karena aduh males nggak dapet nih nggak serap Nggak cocok ya. nggak cocok kayaknya passionnya. Sebenarnya karena terpaksa jadi terbiasa sih kalau saya bilang, dan itu merupakan sebuah passion yang unik menurut saya. Zaman sekarang pemuda yang bermain alat musik daerah mungkin bisa dihitung. Jadi ya. Heeh. Tapi sebenarnya kalau misalkan sampai, saya juga pernah lihat ada yang mengiringi lagu pop dengan sampai, dan itu malah jadi nilai plus nilai plus sendiri ya dari- kan, kayak Pernah aku ikut lomba itu malah dia juara 1 karena Iya. ada tambahan nilai karena sampai gitu. itu nilai estetikanya lebih tinggi kan. Menurut tanggapan kalian, apakah pemerintah Balikpapan sudah mengapresiasi potensi pemuda Balikpapan dalam bidang seni? Kalau menurut kalian gimana? Udah ada apresiasi tidakkah kalian dapat dari pemerintah? Sejauh ini pemerintah sangat mengapresiasi pemuda-pemudi di Kota Balikpapan ketika dia menciptakan sebuah karya. Salah satunya HUT Kota Balikpapan. Itu pemerintah sangat membantu sih dibilang. Yang kemarin acara ulang tahun itu Ya, cara HUT. Mungkin bisa ditambahin Mas Arun. Kalau menurut saya sendiri, pemerintah sangat support sih buat hal-hal seni, apalagi ini berbaunya pemuda. Yang dimana seni ini kan selalu ada dan selalu diwarisi buat anak-anak kedepannya atau anak cucu kita nanti. Dan pemerintah sendiri itu selalu support, dan misalkan ada pemuda terbaik atau pemudi terbaik di Kota Balikpapan memenangkan sebuah kontes atau lainnya, itu langsung diajak audiensi, terus diperkenalkan kepada masyarakat bahwa ini loh pemuda-pemudi terbaik kita yang sudah memenangkan suatu lomba seperti itu. Jadi menurut saya itu feedback yang baik buat antara pemerintah dan masyarakatnya sendiri. Karena kan sebenarnya pemuda-pemuda ini adalah representatif dari warga-warga di Balikpapan kan. Jadi kalau misalkan orang luar lihatnya, oh ini nih pemuda-pemudanya kayak gini, pasti orang lainnya gini-gini juga gitu ya kan. Jadi ada timbal baliknya sendiri ya ke Kota Balikpapan ya. Ya. Sebenarnya saya tambahin lagi, sudah banyak sekali peran pemuda dalam melestarikan budaya di Balikpapan. Apalagi kita tahu kan Balikpapan adalah heterogen. Jadi semua budaya masuk di Kota Balikpapan, dan pemerintah sangat membantu ketika kita membutuhkannya. Apapun yang dibutuhkan, insya Allah selama itu kegiatannya positif, saya rasa pemerintah akan support Dan menguntungkan kota kita juga ya. tentunya. Terus kalau misalkan kalian ada pesan apa nih buat pemuda-pemuda di Balikpapan? Kalau pesan buat pemuda Kota Balikpapan, yang pertama harus tetap kreatif, inovatif, dan berani mengambil langkah yang baik buat kotanya sendiri. Terus karena kita sekarang di masa pandemi seperti ini, tidak banyak yang bisa kita lakukan selain terus berinovasi semua tentang kemajuan teknologi dan lain-lainnya. Terus yang paling penting sekarang untuk memutus mata rantai pandemi seperti ini, yaitu dengan kedisiplinan kita satu sama lain. Kita harus saling mendukung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sih. Oke. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Tanggapan kamu? Pemuda itu kan agent of change. Jadi harus tetap kreatif, semangat. Di tengah pandemi ini mengajarkan kita sebagai pemuda itu harus kuat, tanggung jawab, dan tentunya mandiri dan nggak bergantung sama orang lain. Jadi saya rasa sebagai pemuda mungkin bisa berkreasi lewat video-video konten, entah video konten TikTok atau dia membuat sebuah bagaimana video lucu tentang protokol kesehatan. Mungkin itu bisa menjadi sebuah hiburan tersendiri ketika kita nge-scroll timeline sosial media. Sebenarnya pemuda di Balikpapan itu kreatif banget. Kalau di Instagram saya lihat ada aja selalu konten-konten yang pokoknya bikin receh aja ada gitu. Saya rasa sih itu Balikpapan. Tapi memang ya kayak sebagai pemuda itu kita tetap harus semangat gitu loh dalam mengembangkan potensi dalam diri kita. Apalagi kalau berhubungan sama seni, apa enggak seru banget kan. Terus tuh kalau seni ya mau di berapa hari dikerjain juga kalau kita enjoy sama seninya bakal terus dilakuin kan. Karena kan kalau misalkan kita sukakan suatu kegiatan atau apapun itu, selama itu menurut kita itu menyenangkan, menurut kita itu oke lah, nggak apa-apa, buang-buang waktu di sini, tapi itu ada impact buat diri kita sendiri, dan itu bisa jadi nilai tambah atau nilai jual kita nanti pas pada saat bekerja mungkin seperti itu sih. Oke.
Mungkin terima kasih nih untuk Arun sama untuk Dika karena udah hadir di talk show kita hari ini. Ya, kita kan iya, mudahan sering-sering ya diundangnya, jangan kapok diundang. Nah, kali ini setelah sudah ngobrol-ngobrol bareng nih sama Duta Pemuda, setelah ini ada penampilan sampai dari salah satu Duta Pemuda Kota Balikpapan. Seni dan musik adalah detak jantungku. Harga mati. Pemuda maju. Olahraga jaya. Siapa kita? Indonesia. NKRI. Harga mati. Balikpapan. Ku bangun, ku jaga, ku bela.